Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Zahrania Haifa Mufti dari kelompok satu. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan NIM 2504220016. Selanjutnya, Saya Ailsa Rona dengan NIM 2504220004. Saya Vika Agustin dengan NIM 25042200010. Saya Sofitri Sandia Lestari dengan NIM 2504220013. Saya Nena Nurjanah dengan NIM 2504220017. untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ailsa untuk menyampaikan materi bagian pertama. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana perusahaan bisa menentukan jumlah produksi yang tepat agar keuntungannya maksimal? Atau banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari yang ternyata jawabannya ada pada konsep turunan matematika, bukan hanya sekedar rumus di buku, tetapi alat sebagai alat alih fungsi terhadap variabel tertentu, sehingga menjadi alat yang esensial dalam memahami hubungan antar variabel. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ailsa. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Vica. Lalu yang selanjutnya yaitu peran dalam menentukan sifat fungsi, mengidentifikasi titik ekstrim, grafik kecekungan, dan titik belok melalui analisis turunan. Lalu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vica. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Safitri. Peran dalam menentukan sifat ekstrim, grafik kecenderungan, dan titik belok melalui analisis turunan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu kemonotonan fungsi. Next. Fungsi naik, suatu fungsi fx dikatakan naik pada suatu interval jika untuk setiap x1 kurang dari x2 dalam interval tersebut berlaku fx1 kurang dari fx2. Secara turunan, fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0. Suatu fungsi fx dikatakan turun pada suatu interval jika kurang dari x2. Dalam interval tersebut berlaku fx1 lebih dari fx2. Secara turunan, fungsi turun jika f aksen x kurang dari 0. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Nena. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi interval fungsi. Dengan menggunakan tanda dari turunan pertama, kita dapat menentukan di mana fungsi bersifat naik atau turun, memberikan gambaran lengkap mengenai perubahan nilai fungsi terhadap variabel bebas. Selanjutnya, titik kritis dan nilai ekstrim. Titik kritis adalah lokasi di mana turunan fungsi bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Titik ini menjadi kandidat utama untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nena. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Ailsa. Untuk nilai ekstrim lokal dan global, yaitu nilai
nilai ekstrim lokal terjadi di sekitar titik kritis, sedangkan ekstrim global adalah nilai tertinggi yang terendah dalam keseluruhan domain fungsi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ailsa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Vicha. Lalu yang selanjutnya yaitu materi tentang analisis kecekungan dan titik belok. Jadi, cekungan fungsi berdasarkan turunan kedua itu positif menunjukkan grafik cekung ke atas, menyerupai mangkuk terbuka. Sebaliknya, turunan kedua negatif menunjukkan cekung ke bawah. Bisa dilihat dari grafiknya. Lalu, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vicha. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Savitri. Baik, selanjutnya adalah analisis kecekungan dan titik belok. Grafik fungsi memiliki titik belok di lokasi di mana kecekungan berubah dari atas ke bawah. Titik ini menjadi perhatian penting dalam analisis grafik. Selanjutnya saya serahkan ke operator. Kemudian materi berikutnya mengenai contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama. Sebuah kotak tanpa tutup memiliki alas berbentuk persegi dengan luas permukaan seluruh kotak adalah 1728 cm persegi. Tentukan panjang rusuk persegi alas agar volume kotak tersebut maksimum. Next. Di situ terlihat gambar bahwa terdapat sebuah kotak tanpa tutup dengan rusuk dimisalkan X dan tinggi dimisalkan dengan Y. Luas permukaan seluruh kotak total adalah 1728 cm persegi. Luas total, luas total adalah luas alas ditambah luas 4 sisi tegak. Luas alas yaitu adalah X dikali X dan luas 4 sisi tegak yaitu 4Y. Sehingga 1728 sama dengan X kuadrat plus 4XY. Pada soal yang ditanyakan adalah panjang rusuk persegi alas, yaitu X. Next. Penyelesaiannya yaitu, tadi sudah diketahui bahwa luas total permukaan 1728 dan X kuadrat plus 4XY. Maka kita mencari Y-nya yaitu dengan memindahkan posisi sama dengan 1728 min X kuadrat per 4X. Dengan rumus volume yaitu X kuadrat dikali Y. Y sudah diketahui yaitu 1728 min X kuadrat per 4X. Di sini kita X dicoret dengan 4 sehingga menjadi 1728X min X pangkat 3 per 4. Menjadi 1 per 4 dikali 1728X min X pangkat 3. Next. Untuk mencapai volume maksimum maka menggunakan turunan pertama yaitu F aksen X sama dengan 0. F aksen X-nya tadi 1 per 4 dikali 1728X min 3X kuadrat sama dengan 0. Menjadi 1728 min 3X kuadrat bahwa X adalah akar 24. Next. Dan uji turunan keduanya yaitu D per dx dikali 1 per 4 dikali 1728x min 3x kuadrat menghasilkan 1 per 4 min 6x sama dengan min 3 per 2x. Tadi sudah ditemukan bahwa x
adalah 24. Lalu kita masukkan ke X-nya, yaitu min 3/2 dikali 24, sama dengan min 36. Next. Untuk menghitung tinggi, yaitu tinggi tadi dimisalkan sebagai Y, maka Y sama dengan 1728 min X kuadrat per 4X. Kemudian kita masukkan X-nya yaitu 24, menghasilkan 1152 per 96, sama dengan 12 cm. Next. Volume maksimumnya yaitu X dikali X dikali Y sama dengan 24 dikali 24 dikali 12, menghasilkan 6192 cm kubik. Next. Pada X sama dengan 24 berlaku min 36 kurang dari 0, sehingga X sama dengan 24 memberi maksimum lokal. Karena hanya ada satu titik kritis di domain, maka itu adalah maksimum global pada domain. Sehingga panjang rusuk persegi alas yang membuat volume maksimum adalah X sama dengan 24 dengan tinggi Y sama dengan 12 cm dan volume maksimumnya 6192 cm persegi. Selanjutnya soal yang kedua oleh akan dipaparkan oleh Ailsa. Oke, terima kasih. Soal kedua itu suatu pabrik sepatu memproduksi X pasang sepatu dengan biaya produksi setiap pasang sepatu adalah 390 dikurangi 220.800 dibagi X dikurangi X ribu rupiah. Itu saya umpamakan sebagai AX, yaitu biaya produksi per pasang sepatu, sedangkan harga jual per pasang, yaitu saya asumsikan sebagai BX, di mana BX adalah 150.000 per pasangnya. Yang ditanyakan yaitu keuntungan maksimum yang diperoleh pabrik. Jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum, kita umpamakan AX dulu, yaitu sama dengan biaya dikali banyaknya. Karena banyaknya produksi kita belum tahu, kita inisialkan sebagai X. Di mana biayanya adalah 390 dikurangi 20.800 dibagi X dikurangi X dan dikali oleh banyaknya produksi yaitu X. Kita kalikan X semuanya, jadi 390X dikurangi 20.800 dikurangi X kuadrat. Nah, untuk fungsi keuntungan dapat dihitung dengan kita inisialkan sebagai si X, di mana si X yaitu harga jual per pasang dikurangi biaya produksi. Harga jual per pasangnya 150.000. Kalau misalnya dijadikan fungsi, saya jadikan fungsi menjadi 150X. 150X itu nanti dikurangi dengan biaya per pasang yang sudah kita kalikan dengan banyaknya produksi, yaitu 390X dikurangi 20.800 dikurangi X kuadrat. Menjadi min 240X plus 20.800 plus X kuadrat. X kuadrat kita taruh di depan menjadi X kuadrat min 240X plus 20.800. Untuk keuntungan maksimum kita dapatkan dari turunan si X, yaitu dengan menurunkan X kuadrat min 240X plus 20.800 menjadi 2X min 240 200 2X min 240 disamakan disama dengan 0, di mana 2X sama dengan 240, yaitu min 240-nya dipindah ruas.
kita dapatkan X-nya 120. Kemudian kita hitung eh, si X, yaitu, maaf ini ada kesalahan, harusnya si X-nya kita masukkan 120 menggunakan persamaan biaya awal. X kuadratnya dimasukin 120, jadi 120 kuadrat min 240 dikali 120 ditambah 20.800. Hasilnya untuk 120 kuadrat tuh 14.400 dikurangi 28.800 ditambah 20.800 menjadi min 14.400 ditambah 20.800. Hasilnya 6.400. Karena kita mencari keuntungan maksimumnya dalam nilai ribu rupiah, 6.400-nya dikalikan 1.000, mendapatkan hasil keuntungan maksimum pabrik yaitu di angka sekitar 6.400.000. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga akan disampaikan oleh Safitri. Maaf, ini belum dinyalakan ya? Jelaskan soal nomor 3. Penumpang melintang dari wadah di sebelah kanan adalah sebuah trapesium sama kaki dengan sudut dan panjang sisi bawah yang telah diberikan. Panjang wadah adalah 5 meter jika air mengalir masuk ke dalam wadah dengan laju 20 cm kubik per menit. Tentukan laju perubahan tinggi air dH per dt ketika tinggi air H sama dengan 2 cm. Jadi di sini yang kita ketahui adalah panjang wadah sama dengan 5 meter. Di sini cm dan menjadi 500 cm. Laju volume air masuk dari dV per dt sama dengan 20 cm kubik per menit. Sudut samping sama dengan tan 45 derajat. Jika tinggi air sama dengan H, maka perubahan lebar ke samping adalah X sama dengan H dikali tan 45 derajat. Sehingga panjang sisi atas trapesium menjadi B sama dengan A plus 2X, maka menjadi tan 45 menjadi tan 0 sama dengan H per X. X sama dengan H per tan 0 sama dengan H per tan 45 derajat X sama dengan H per tan 0 sama dengan H tan 45 derajat lalu menjadi tan 45 derajat sama dengan 1, maka X sama dengan H. Next. Yang pertama saya akan mencari luas penampung airnya. Di sini rumus trapesium adalah A setengah sisi bawah ditambah sisi atas dikali H, yaitu jadi setengah ditambah 1 ditambah dikali 1 tambah 2H dikali H. Maka hasilnya menjadi H plus H kuadrat. Yang kedua, saya mencari volume air dalam wadah. V sama dengan luas penampung dikali panjang wadah. V sama dengan H plus H kuadrat dikali H ditambah H kuadrat dikali 500. Sama dengan 500H plus 500H kuadrat centimeter kubik. Terus yang ketiga, saya menurunkan terhadap waktu. V sama dengan 500H di plus 500H kuadrat. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus turunan pertama, yaitu dV per dt sama dengan d per dt. Yang telah kita hasilkan tadi di volume air wadah. Maka kita jadi mendapatkan 500 per 1000 H dikali dH per dt. Karena 20-nya itu kita dapat eh, dari tadi ya, kayaknya di soal. Terus 20 sama dengan 500 dikali 2 kali dH per dt. 20 sama dengan 500 ditambah 2000 dikali
dikali DH per DT. 20 sama dengan 2.500 dikali DH per DT. Jadi DH per DT sama dengan 20 per 2.500 sama dengan 1 per 25. Maka kita mendapatkan 0,008. Maka jadi ketika tinggi air mencapai 2 cm, laju kenaikan tinggi air dalam wadah adalah sekitar per menit. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Savitri atas penyampaian soal dan penyelesaiannya. Kemudian soal selanjutnya akan disampaikan oleh Nena. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Sebuah bejana berbentuk kerucut terbalik dengan sudut semi vertikal 60 derajat. Air ke dalam bejana ini dengan laju 12 liter per menit. Hitunglah laju kenaikan permukaan air ketika kedalamannya 2 dm. Ilustrasinya dapat dilihat di sini. Penyelesaiannya yaitu diketahui laju pengisian air dV per dt sama dengan 12 liter per menit. Kedalaman air H sama dengan 2 dm. Yang ditanyakan laju kenaikan permukaan air. Pertama-tama kita mencari jari-jari, di mana tan 60 derajat sama dengan R per H. Tan 60 derajat bernilai akar 3, kemudian akar 3 sama dengan R per H, kemudian dilakukan perkalian silang dihasilkan H akar 3 sama dengan R. Maka jari-jarinya sama dengan H akar 3. Kemudian kita mencari volume kerucut. Volume sama dengan 1 per 3 pi R pangkat 2 kali H. Sama dengan 1 per 3 kali pi, di mana R tadi sudah didapatkan, yaitu H akar 3 pangkat 2 kali H. Kemudian dihasilkan 1 per 3 pi dikali 3 H pangkat 2 dikali H. Kemudian 3-nya kita bisa coret, maka menghasilkan pi H pangkat 3. Selanjutnya, kita mencari turunan volume terhadap waktu, di mana dV per dt sama dengan pi H pangkat 3 d per dt. Kemudian dV per dt sama dengan pi d per dt H pangkat 3. Kemudian dihasilkan 3 pi H pangkat 2 dH per dt. Maka dihasilkan 1 per 3 pi H pangkat 2 dV per dt. Selanjutnya, cari dH per dt berdasarkan apa yang sudah diketahui sebelumnya. dH per dt sama dengan 1 per 3 pi, di mana H tadi sama dengan 2, maka dihasilkan H pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 dikali 12. Maka dihasilkan 2 per 12 pi. Sehingga dH per dt sama dengan 1 per pi dm per menit. Kemudian masukkan pi 3,14 atau pi 22 per 7. Maka dH per dt sama dengan 1 per 3,14 sama dengan 0,318 dm per menit. Jadi permukaan air naik sekitar 0,318 dm per menit saat kedalamannya 2 dm. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nena atas penyampaian soal. Kemudian akan dilanjutkan oleh Vica. Oke, lanjut untuk soal kelima. Andi menggunakan keran untuk mengisikan air ke dalam sebuah ember. Debit air dari keran tersebut adalah 0,3 liter per detik. Jika ember berbentuk tabung dengan jari-jari 10 cm, maka laju pertambahan tinggi air pada saat tinggi air dalam ember 12 cm adalah... Oke, dari soal, diketahui kalau debit airnya yaitu dV per dt sama dengan 0,3 liter per detik, lalu diubah ke cm kubik, dikali 1000, hasilnya yaitu 300 cm kubik per detik. Lalu ember berbentuk tabung, jari-jari ember yaitu R sama dengan 10 cm, tinggi air atau H sama dengan 12 cm. Dan ditanya
berapa laju pertumbuhan tinggi air atau DH per DT-nya. Next. Jadi yang pertama-tama kita tuliskan rumus volume tabungnya, di mana rumus volume tabung yaitu V sama dengan Pi R, maaf itu bukan pangkat 3 tapi pangkat 2, yaitu Pi R pangkat 2H, lalu diturunkan terhadap waktu menjadi dV per dt sama dengan Pi R kuadrat dH per dt, lalu dimasukkan dari soal tadi ke dalam rumusnya, di mana debit airnya yaitu 300, sama dengan Pi jari-jarinya yaitu 10 pangkat 2 dH per dt, dan dihitung hasilnya yaitu 300 sama dengan 100 Pi dH per dt. Lalu dipindah ruas menjadi dH per dt sama dengan 300 per 100 Pi, dan kalau disederhanakan dH per dt adalah 3 per Pi. Jadi laju pertumbuhan tinggi air adalah 3 per Pi cm per detik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vica atas penyampaian soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safitri. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memahami konsep dasar pemrograman dan analisis data, jadi aplikasi turunan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan, mulai dari menghitung keuntungan, maksimum, dan lainnya. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai bagaimana konsep turunan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu jalannya presentasi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.